kerinduan kami hanya ingin melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku limpahkan syukur, hanya dekat-Mu hatiku tenang. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan yang layak disembah. Oh, oh,
menyembah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanya dekat-Mu ya Bapa. Shalom, kita ketemu lagi di bulan Februari. Kita bersyukur kalau kita boleh melewati bulan pertama dan kedua di dalam tahun ini. Saudara, ada satu pesan Tuhan yang sangat luar biasa, ada satu nasihat Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan daripada warga kerajaan dari setiap hari, minggu, dan bulan demi bulan. Karena Dia merindukan, yaitu goal kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam bulan ini Februari kita berbicara mengenai tema diampuni untuk mengampuni. Saudara, kelihatan ini adalah sesuatu kata yang tidak mudah, tapi saya percaya ini adalah satu nasihat Tuhan dan ini adalah pribadi Tuhan yang Dia ajarkan dalam kehidupan kita supaya kita sebagai warga kerajaan atau sebagai anak-anak kerajaan memiliki kehidupan karakter yang seperti Kristus. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian." Ini firman Tuhan. Saudara, perumpamaan ini punya satu makna yang dalam di dalam kehidupan kita. Saya percaya berbicara mengenai pengampunan itu tidak mudah. Tapi saya yakin kalau firman Tuhan berbicara, pribadi Allah berbicara kepada kita, itu pasti kita akan dimampukan dan disanggupi dia bisa mengampuni. Saudara, ini adalah sesuatu perumpamaan yang sangat luar biasa. Saya percaya tidak ada manusia di dalam dunia ini, siapapun dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang Kristen maupun hamba Tuhan, untuk menjalankan ini. Karena semua itu perlu proses dalam pengampunan. Tapi Yesus berkata, saudara harus bisa melakukan ini. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Saudara, kenapa mengampuni itu penting, saudara? Karena Alkitab berkata, kita sendiri sudah diampuni.
Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Makanya waktu kita mengalami bahwa kita ini penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan kelemahan, kita tidak lepas dari banyak kesalahan. Tuhan ajarkan kita harus bisa mengampuni. Kenapa? Kata mengampuni bukan melupakan. Artinya kita menyadari betul, kita merindukan dia dalam proses untuk semakin hari semakin lebih baik dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni? Kehidupan kita tidak penuh dengan damai. Kehidupan kita akan gelisah. Kehidupan kita akan penuh dengan kepahitan dan kebencian. Firman Tuhan berkata, orang yang hidupnya tidak bisa mengampuni, itu tidak akan pernah memiliki satu kehidupan yang penuh dengan damai dan ketenangan. Dan akibatnya itu akan membuat kita jadi stres. Membuat kita jadi putus asa, membuat kita jadi penuh dengan kebencian. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan melakukan kejahatan kepada orang lain. Nah, ini firman Tuhan katakan jangan. Karena kita ini warga kerajaan sudah dipulihkan. Hidup kita tidak lagi dalam satu kehidupan yang lama. Tapi kehidupan kita sudah ada dalam satu kehidupan yang baru. Yang artinya seluruh buah roh kehidupan Kristus harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat kita berkata gini, yang seperti ini aku mau mengikuti Yesus. Karena aku melihat di dalam hidup dia penuh dengan pengampunan. Nah, saya sudah tahu berapa banyak orang yang pernah melukai saudara, menyakiti kehidupan saudara. Mungkin di dalam keluarga, anak-anak, teman sepelayanan, bisnis, teman segala macam. Mungkin pernah menipu, merugikan saudara, menyakiti. Saudara sudah melakukan kebaikan, saudara sudah membantu dia, menolong dia. Tapi dia tetap menyakiti kita, melukai kita. Alkitab berkata, jangan balas. Berkati, ampuni. Itu yang Yesus ajarkan buat kita. Kenapa kita melakukan itu? Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk kita bisa melepaskan satu pengampunan, satu kasih kepada setiap orang yang membutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bulan Februari ini, mari, saya percaya kita akan ketemu dengan banyak orang-orang yang mungkin hatinya penuh dengan luka, dengan pahit, dengan segala hal yang tidak baik. Tapi firman Tuhan berkata, ampuni dia, berkati dia, nasihati dia, doakan dia. Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan untuk membagikan kasih ini. Karena dunia sekarang sudah penuh dengan kejahatan. Dunia ini sudah semakin tidak baik, tidak semakin indah. Dunia sedang membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Dan kita jangan mau dikalahkan. Karena kita dilahirkan dari benih ilahi. Kita adalah warga kerajaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang memiliki karakter. Yaitu kita harus mengampuni, mengasihi. Sekalipun orang itu adalah orang yang benar-benar menjengkelkan, yang secara manusia kita tidak bisa. Tapi percaya, ada firman Tuhan, ada kasih Tuhan yang berjalan bersama dengan kita yang memampukan untuk bisa mengasihi orang yang menjengkelkan kita. Saya akan bacakan sebagai ayat yang terakhir dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 berkata gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kata sabar ini perlu waktu, tidak mudah untuk bisa mencapai kesabaran. Dan ampuni seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayo, mari kita lakukan kebenaran firman ini, kita hidupi. Sehingga di mana kita berada, banyak orang bertobat dan banyak orang mengalami kasih Tuhan dengan pengampunan yang kita berikan buat semua orang. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memberkati semua daripada saudara kami warga kerja dimanapun dia berada yang menyaksikan siaran ini. Sehingga pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami bisa melakukan juga pada semua orang. Kepada orang-orang yang melukai kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.